Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan, Kalimantan Selatan pada April 2020 mengalami deflasi sebesar 0,29%, lebih rendah dibanding inflasi Kalimantan, dan mengalami deflasi sebesar 0,15%, serta inflasi nasional nang sebesar 0,08, 0,84 dan 2,67%. Kalimantan Selatan pada April 2020 mengalami deflasi sebesar 0,29% MTM, deflasi 0,19% YTD, dan inflasi 1,49% years on years. Lebih rendah dibanding inflasi Kalimantan yang mengalami deflasi sebesar 0,15% MTM, inflasi 0,37% YTD, dan 1,84% years on years, serta inflasi nasional yang sebesar 0,08 MTM, 0,84 YTD, dan 2,67% years on years. Demikian dipadahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aman Linson Sembiring, didampingi Kepala Grup Advisory Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Ekonomi, Rahmat Dwi Saputra, Ekonomi Ahli Tim Pengembangan Ekonomi, Dadi Esa Cipta, Ekonom Ahli Koordinator Asesmen Ekonomi dan Keuangan Regional, Doni Fajar Anugrah, Kepala Divisi SPPUR dan Layanan Administrasi, R. Bambang Setio Pambudi, wayah bincang bersama media tengah hari Kamis 8 Mei 2020. Menurut Aman Linson Sembiring, ada 3 kota penghitung inflasi di Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin, Tanjung, dan Kota Baru. Pada April 2020, deflasi bersumber dari seluruh kota penghitung inflasi, yaitu Banjarmasin, deflasi sebesar 0,27% MTM, Tanjung, deflasi sebesar 0,29% MTM, dan Kota Baru deflasi sebesar 0,48% MTM. Berdasarkan kelompoknya deflasi Kalimantan Selatan, ujar Aman Linson Sembiring, bersumber dari kelompok transportasi sebesar 1,40% MTM, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,73% MTM. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,70% MTM. Aman Linson Sembiring menjelaskan berdasarkan komoditas pendorong inflasi, utamanya bersumber dari beras, emas perhiasan, gula pasir, lombok parawit, dan bawang habang. Adapun komoditas yang menahan inflasi dengan andil terbesar adalah iwak haruan, angkutan udara, daging ayam ras, iwak nila, dan biaya pulsa ponsel. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 1,70% M2M. Kalau kita melihat komoditas yang mendorong inflasi itu utamanya bersumber dari beras. Nah, beras ini masih muncul ini. Beras unus. Kemudian emas perhiasan, gula pasir, cabai rawit, dan bawang merah. Nah, yang menahan inflasi itu andil terbesar ikan gabus. Nah, ikan gabus sudah mulai nih deflasi ini, ya. Angkutan udara, daging ayam ras, ikan nila, dan biaya pulsa ponsel. Rekan-rekan media, dengan demikian kami tetap memperkirakan inflasi Kalimantan Selatan di keseluruhan tahun 2020 terkendali dan sesuai sasaran inflasi nasional sekitar 3 plus minus 1%. Aman Linson Sembiring menyatakan pencapaian inflasi Kalimantan Selatan sampai dengan April tersebut lebih rendah dibanding sasaran inflasi nasional 2020 sebesar 3,0 plus minus 1%. Namun inflasi Kalimantan Selatan di keseluruhan tahun 2020 diperkirakan terkendali sesuai sasaran inflasi nasional yaitu 3,0 plus minus 1%.